bagaimana dengan negara Yahudi? Ya, bagaimana dengan negara-negara Islam? Ya, di mana penduduknya tidak hanya Yahudi dan tidak hanya Islam. Apakah para pemimpinnya memiliki sikap toleransi beragama ini? Nah, saya kembalikan penilaiannya kepada masing-masing ya. Bagaimana dengan Indonesia? Wah, Tuhan, kalau di Indonesia ya, mendirikan gereja di setiap RW diberikan kebebasan, bahkan didukung ya sepenuhnya ya oleh tetangga-tetangga kita ya. RW RT mendukung mendirikan gereja. Shalom alaihim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Pada kesempatan yang baik ini, sepertinya topik kita tidak berkenaan dengan sains, tapi mengacu kepada agama dan sejarah. Terutama fokus ke sejarah nih. Judulnya adalah, seperti saya tulis di sini ya, Kores Agung, pahlawan Yahudi, sosok teladan toleransi. Saya akan bahas Kores Agung itu di Bible, Kores Agung di luar Bible, teladan bagi bangsa-bangsa modern, dan teladan bagi kepala keluarga juga. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca sejarah, ya, saya sarankan sekali, ya, bacalah sejarah itu dari dua belah pihak. Jangan hanya dari pihak internal gereja ya, atau internal agama saja, tapi juga bacalah sejarah dari kacamata sejarawan netral. Kalau perlu, sejarawan orang-orang yang berseberangan dengan iman kita. Jadi kita bisa melihat sejarah itu lewat berbagai sisi, gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarah dari internal aja, ya, kebanyakan hanya hal-hal baik saja yang ditonjolkan gitu, tapi hal-hal buruknya itu tidak diperlihatkan gitu, sehingga kita nggak ngerti secara keseluruhan. Tapi kalau kita baca sejarah itu lewat berbagai sudut pandang kan, jadi kita tuh dengan wise memahami itu dengan lebih bijak lagi. Saya ambil contoh ini, Kores Agung ini ya. Kalau kita perhatikan di dalam tradisi Yahudi tidak ada perayaan-perayaan yang menonjolkan atau perayaan khusus untuk istilahnya itu mengucap syukur atas kehadiran Kores Agung ini di dalam sejarah Yahudi. Nggak ada perayaan. Kalau perayaan Esther itu kan ada, doa puasa Esther ya. Karena Esther itu sudah menyelamatkan bangsa Israel di zamannya. Pada saat itu kan sama musuh bangsa Israel itu, bangsa ini mau dipunahkan ya, di genocide gitu. Tapi karena adanya Esther makanya nggak jadi gitu. Nah, sosok Esther ini menjadi sosok teladan dan ada perayaan doa atau doa puasa Esther gitu. Nah, tokoh-tokoh Yahudi atau Israel yang lainnya itu sangat ditonjolkan, atau ada perayaan-perayaan, ada pengajaran-pengajaran khusus untuk tokoh-tokoh itu. Nah, sementara kalau saya perhatikan ya, tokoh Kores Agung ini sebenarnya sosok yang sangat-sangat penting ya, di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, tapi ya jarang ada rabi yang mengangkat sosok ini ya di dalam pengajarannya. Ya, begitu juga di dalam kekristenan. Ya, kurang rohaniawan tidak menjelaskan
sosok ini dari atas mimbar atau dalam buku-buku pengajaran. Nah, saya mau share ya pentingnya si Kores Agung ini di dalam sejarah Yahudi dan Kristen. Ya, bisa dibilang tanpa orang ini bangsa Yahudi itu nggak seperti sekarang dan nggak ada kekristenan. Ya sekali lagi, tanpa adanya orang ini dalam sejarah, bangsa Yahudi ini nggak seperti sekarang dan tidak ada kekristenan. Saya coba share ya, Kores Agung di dalam Bible. Saya baca beberapa ayat dari 2 Tawarik 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Jadi dia bukan orang Yahudi ya. Raja negeri Persia. Tuhan atau YHWH menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat berikutnya, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh YHWH, Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya, di tanah Yudea gitu maksudnya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? YHWH Tuhannya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Ya. Jadi dalam sejarah ya bangsa Israel itu kan terpecah dua antara Israel Utara sama Israel Selatan. Kalau Israel yang utara ini kalah perang ya akhirnya ditawan di Asyur dan tidak kembali. Kalau yang Israel yang selatan disebut bangsa Yehuda atau Yahudi ini kalah perang sama Nebukadnezar ya atau Raja Babylon. Nah, Raja Babylon kalah perang juga nih sama si Raja Kores ini. Ya, Kores the Great atau kalau baca versi Inggrisnya Cyrus the Great ya. Kores Agung atau Cyrus the Great. Kalah perang nih si Nebukadnezar sama si Kores, Raja Persia. Oleh karena itu, yang tadinya bangsa Yahudi ditawan sama Raja Babel, Nebukadnezar, menjadi tawanan dari kerajaan Persia di bawah pimpinannya si Kores. Gitu. Nah si Kores ini mengumumkan gitu, kalau dia di sini dibilang digerakkan ya. Jadi beginilah perintah Kores. Sekali lagi saya bacain ya. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh YHWH. Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Jadi kesannya kalau di dalam ayat ini ya si orang non Yahudi ini itu seperti diilhami, seperti dikuasai oleh roh YHWH sehingga dia itu berkeinginan untuk membangun kuil untuk si YHWH ini gitu. Ya. Lalu Ezra ya memimpin bangsa Israel itu pulang ya dari Babel itu ke tanah Yudea mendirikan kuil YHWH ini atau tadinya disebut Bait Salomo di Yerusalem. Ezra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, YHWH menggerakkan hati Kores. Jadi digerakkan gitu ya. Kalau dari kacamata internal Yahudi Kristen, YHWH ini digerakkan oleh YHWH. Si Kores ini digerakkan oleh YHWH untuk apa di sini Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores. Oh ini pengulangan lagi ya di Tawarik. Segala kerajaan di bumi dikaruniakan padaku oleh YHWH Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem terletak di Yehuda. Ayat 7 pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah YHWH yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Tuhannya. Jadi ini kan pada saat kalah perang sama Nebukadnezar itu kuilnya Salomo itu isinya dijarah dipindahin gitu. Jadi sama si Kores ini dia itu mindahin lagi, udah isinya pulangin lagi ke sana, dibawa pulang lagi ke Yerusalem ya. Jadi demikianlah si sosok Raja Persia ya, yang tiba-tiba itu
masuk ke dalam sejarah Yahudi yang tadinya bangsa ini tawanan menjadi pulang bebas gitu untuk mendirikan kuilnya dan bebas mendapatkan isi kuil itu lagi ya dari kuilnya salah satu dewanya Nebukadnezar itu diambil lalu dimasukkan lagi ke kuil YHWH yang ada di Yerusalem gitu ya. Ini dari kacamata internal Yahudi Kristen ya, seperti ini. Nah, saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat dari kacamata sejarawan netral. Saya ambil dari bukunya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Beli aja di toko buku, ini dijual bebas. Buku yang bagus ya. Di sini seperti apa sih si Kores Agung itu atau Cyrus the Great? Saya bacakan ya di halaman 110 ya. Kalau beli di toko buku Indonesia ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, terjemahannya nih sayangnya kalau ngutip-ngutip ini apa ayat Alkitab dia pakainya itu kutipan dari LAI. Nah, ini yang keliru ya. Padahal si Karen Armstrong ini nggak pernah pakai terjemahan LAI di dalam bukunya gitu. Makanya ini ada kesalahan gitu. Tapi dari page ini ya saya coba tidak membaca terjemahan kutipan terjemahan LHI-nya, saya baca aja beberapa bagian yang penting ya. Saya ambil dari halaman 110-111 begini nih. Ketika Cyrus raja Persia ya, di sini tulis Cyrus. Sama ya, Kores atau Cyrus itu sama. Menaklukkan Imperium Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Ya. Para nabi tampak seolah-olah telah dibebaskan. Cyrus tidak memaksakan dewa-dewa Persia kepada rakyatnya yang baru. Nah, inilah kenapa saya bilang ini teladan, sosok teladan untuk toleransi. Ya. Cyrus tidak memaksakan dewa-dewa Persia kepada rakyatnya yang baru. Dia menyembah di kuil Marduk ketika memasuki Babilonia dengan kemenangan. Dia juga mengembalikan patung-patung dewa milik bangsa yang dikalahkan Babilonia ke tanah air mereka. Ya kan? Di sini dijelaskan juga selaras dengan apa yang ditulis di Alkitab. Jadi dari benda-benda yang ada di dalam bait suci Salomo itu yang dijarah sama si Nebukadnezar dipulangin lagi gitu. Ya. Ini ketika dunia telah terbiasa dengan kerajaan besar internasional, Cyrus mungkin tidak peduli lagi, tidak perlu lagi menggunakan metode deportasi yang lama. Akan lebih mudah jika dia membiarkan rakyatnya menyembah dewa-dewa mereka sendiri di wilayah mereka masing-masing. Di seluruh imperiumnya, dia mendorong pemulihan kuil-kuil kuno. Nah, berarti bukan cuma orang Yahudi aja, ya, tapi semua rakyatnya yang ingin menyembah dewa-dewanya dipersilahkan, gitu. Berarti kalau dilihat dari kacamata sejarah netral, sebenarnya ya si Cyrus the Great ini punya hati yang baik, ya. Dia itu nggak mau memaksakan seseorang ya walaupun itu budak yang ada di bawah pemerintahannya untuk menyembah dewanya dia gitu. Jadi dibiarkan bebas ya. Bangsa A, bangsa B silakan menyembah Tuhannya atau dewa-dewanya karena pada saat itu penyembahan politeis ya, kecuali bangsa Yahudi ini yang hanya menyembah satu Tuhan yang bernama YHWH gitu ya. Terus saya teruskan ya. Di seluruh imperiumnya dia mendorong pemulihan kuil-kuil kuno, berulang-ulang mengklaim bahwa dewa-dewa mereka yang telah menugaskan itu kepadanya. Jadi bukan cuma si YHWH aja yang menggerakkan hatinya si Cyrus ini, tapi juga tuhan-tuhan yang lain gitu. Dia merupakan teladan sikap toleran dan keluasan visi dalam sebagian dari agama pagan
Pada tahun 538, Cyrus mengeluarkan ketetapan mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yehuda dan membangun kembali kuil mereka sendiri. Akan tetapi kebanyakan mereka memilih untuk menetap. Sejak saat itu, hanya sebagian kelompok kecil yang tinggal di tanah yang dijanjikan. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 42.360 orang Yahudi meninggalkan Babylon dan Tel Aviv untuk pulang ke tanah air, tempat mereka memaksakan Yudaisme baru kepada saudara-saudara mereka yang masih tertinggal dalam keterasingan, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sumber yang di luar dari Alkitab ya, ternyata Raja Persia ini bukan hanya digerakkan oleh Yahweh aja. Di sini dijelaskan kalau emang dia punya hati yang memerdekakan setiap orang yang dijajah untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Ya. Kalau dilihat dari kacamata bangsa Yahudi, ya, orang Kristen, oh ini digerakkan oleh Tuhan. Ya, Tuhannya yaitu YHWH. Tapi ya berterima kasih gitu. Ini Raja Persia ini ya bukan keturunan Yehuda. Ya, di dalam 12 Israel ini tidak ada darah Israel di dalam darah ya, di dalam DNA si Raja Kores ini gitu. Nggak ada. Tapi karena toleransinya, sikapnya ini ya, makanya orang Yahudi itu bisa pulang, bisa mendirikan kuil Tuhannya di Yerusalem, gitu ya. Kapan mereka pulang? Ya tadi ya, abad 6 sebelum Masehi. Makanya orang Yahudi itu bisa berkumpul di sana, ya, beranak cucu, ya, di sana sampai akhirnya kehadiran Yesus sekitar 4 sebelum Masehi, gitu. Sebentar, ini ada anak saya. Ya sayang. Oh sakit. Kacamata di luar Bible sudah kita belajar siapa itu Cyrus the Great atau Kores Agung. Nah, masuk ke yang ketiga, teladan pemimpin bangsa. Jadi si Kores ini adalah teladan toleransi untuk semua pemimpin bangsa di era modern ini. Kenapa? Karena semua bangsa ya, walaupun disebut itu tidak hanya satu agama aja semua, ada agama-agama yang lain gitu. Ada agama mayoritas, ada agama-agama minoritas. Oleh karena itu sosok si Kores Agung ini menjadi sosok teladan yang apa ya, seharusnya menginfuskan ya pesan-pesan kebaikan. Sebagai seorang pemimpin mestinya bisa menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah semua penduduknya. Ini ada iklan lagi jadi mohon maaf. Nah, ya, saya bersyukur mendengar berita-berita kalau di Inggris sana ya, Inggris itu dikepalai oleh seorang ratu dan ratunya itu menjadi kepala gereja Anglikan. Nah, di negara Inggris ini diberitakan ya dengan banyak ya media, kita melihat kalau mereka di sana itu populasi Muslim itu menjadi pesat pertumbuhannya ya, masjid-masjid didirikan di berbagai tempat, jadi ada kebebasan di dalam beragama. Orang murtad ya dari Kristen, dari Katolik ke Islam, dari agama-agama lain ke Islam itu diberikan kebebasan. Nah, inilah sosok siapapun pemimpin di sana, mereka itu meneladani atau selaras dengan sikap si Kores Agung. Ya. Bagaimana dengan negara-negara lain ya? Bagaimana dengan negara Yahudi? Ya. Bagaimana dengan negara-negara Islam? Ya, di mana penduduknya tidak hanya Yahudi dan tidak hanya Islam. Apakah para pemimpinnya memiliki sikap toleransi beragama ini?
Nah, saya kembalikan penilaiannya kepada masing-masing ya. Bagaimana dengan Indonesia? Wah, puji Tuhan kalau di Indonesia ya, mendirikan gereja di setiap RW diberikan kebebasan, bahkan didukung ya sepenuhnya ya oleh tetangga-tetangga kita ya. RW RT mendukung mendirikan gereja. Wah, ini gereja ya belum ada ya gereja di sini, ayo kita dirikan bareng-bareng, gotong royong gitu kan. Wah, inilah Indonesia kita harus bangga ya karena Indonesia sudah seperti ini gitu ya. Wah, belum ada surat-suratnya ya, belum legal ya, dibantu sama teman-teman non Kristen untuk pengurusan perizinan gereja. Wah, luar biasa memang Indonesia sekarang gitu ya, puji Tuhan gitu. Lalu poin keempat adalah teladan pada kepala rumah tangga gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi ya, saya masukkan ini juga ke dalam satu poin pengajaran di video saya karena saya ingat ya kasus mama saya ya. Mama saya itu convert ya dari non Kristen ke Kristen itu di SMA ya, dari keluarga yang sebenarnya ya dulu-dulunya emang non Kristen ya. Begitu mama saya mendengar doa Bapa Kami yang dibacain sama teman SMA-nya gitu, terus teman SMA-nya ngasih tahu seperti ini gitu ya. Nah, itu tergerak ya mama. Sampai akhirnya belajar ya, baca-baca Injil ya, tahu siapa itu Yesus. Lalu sama Mbah Kakung ya. Mbah Kakung ini orang yang cukup netral ya. Jadi punya sikap teladan toleransi yang tinggi ya. Jadi dia ngelihat yang penting mama saya itu menjadi orang yang baik gitu. Silakan mau beragama apa, jadilah orang yang baik. Itulah toleransi di rumah tangga mama saya. Bagaimana dengan saya? Saya sekarang sudah punya 3 anak. Ini yang digangguin saya ya. Itu yang paling kecil. Nah, saya tanamkan kepada mereka ajaran agama yang saya anut gitu ya. Yang menitik beratkan kepada ajaran moral ya. Jadi bukan pengetahuan yang saya tekankan, tapi bagaimana dengan ajaran agama itu menjadikan anak-anak itu pribadi yang lebih baik gitu ya. Agama menjadi salah satu tools ya, alat ya. Kalau mau jujur kan agama sebenarnya hanya salah satu alat aja yang kita pakai untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi orang yang baik, betul kan ya. Selain agama ya ada tradisi kita. Saya datang dari tradisi Toraja ya, istri saya dari Manado ya. Iya sayang, iya sayang, ya ya sama mami kan ya, sama mami. Babi lagi ngajar gitu ya. Saudara-saudara, jadi itu hanya salah satu tool saja ya yang bisa kita pakai supaya anak-anak kita ini menjadi pribadi yang baik gitu. Nah, anak-anak saya juga udah tahu gitu tentang agama ayah mereka itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau suatu saat ya anak-anak kita meminta pindah agama? Apakah kita mencoba melarangnya? Secara natural ya kita masih melarang ya. Maunya kan satu gitu kan. Takutnya kalau kita ngajarin agama itu apa? Pokoknya di luar agama kita tuh masuk neraka. Nah, kalau kayak begitu ya jadi kan itu perpisahan gitu. Ya, makanya banyak orang yang tidak mengizinkan anak-anaknya pindah agama. Nah, sekali lagi ini adalah materi tentang toleransi yang kita belajar dari sosok si Kores gitu ya. Memang orang-orang politeis ya itu cenderung punya toleransi yang lebih tinggi daripada orang monoteis.
orang politeis itu mereka mau menyembah hari ini Tuhan A, besok Tuhan B, kan boleh-boleh aja gitu. Anaknya, istrinya menyembah Tuhan yang lain, ya di hari yang sama ya. Ayahnya menyembah A, istrinya menyembah B, anak-anaknya menyembah C, dewa C, itu kan bebas ya. Besoknya tukar-tukaran lagi gitu kan. Ayahnya punya 10 dewa dewi, istrinya punya 100, anaknya punya 50, kan bebas gitu. Itulah toleransi di dalam masyarakat politeis. Memang seperti itu. Tapi kalau ajaran monoteis ya, itu kecenderungannya ada pengekangan ya di dalam ajaran Judaism itu contohnya ya. Kalau mau pindah ya agama itu di dalam salah satu Torahnya Musa ya, yang membunuh itu adalah saudaranya dulu. Baru setelah saudara-saudaranya merajam, orang sekampungnya merajam gitu, karena ini penyembahan yang asing ya. Jadi nggak bisa ada toleransi, tidak bisa ditolerir adanya agama yang berbeda di dalam masyarakat monoteis Judaism gitu. Nah, pada saat berkembang ya, berjalan waktu, makanya pada saat Yesus itu mengajarkan hal yang berbeda, apalagi dia mengaku kalau dia adalah Bar Allah atau manusia jelmaan Tuhan. Nah, ini konsep yang berbeda. Makanya dia itu dihukum mati ya sama si Kayafas, imam besar pada saat itu. Nah, akhirnya dia di Golgota disalibkan ya. Itulah istilahnya sisi negatifnya masyarakat monoteis. Nah, bersyukur di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan itu kalau ada orang menyimpang itu diajarkan ya konseling 4 mata, setelah itu ditegur rame-rame. Nah, baru setelah itu ya, kalau emang nggak bisa ditegur lagi ya udah, itu dikeluarkan dari jemaat. Itu ajaran gereja mula-mula itu seperti itu. Toleransinya tuh seperti itu. Nggak sampai menghukum mati orang yang berbeda ajaran atau murtad sekalipun. Gitu ya. Tapi dalam perjalanan sejarah gereja ya ada kasus-kasus ya pembunuhan seperti itu. Kalau beda-beda ajaran dipikir sesat apa segala macam, akhirnya dibunuh segala macam, itu adalah oknum ya. Sekali lagi kalau kita belajar ya jemaat awal, sikap toleransinya itu cukup ada gitu ya. Nah, kembali lagi ke kita gitu. Pertanyaannya, sebagai kepala rumah tangga, kalau ada anak kita yang pindah agama, sikap kita bagaimana? Apa kita membiarkannya atau kita terus mengekangnya? Gitu. Saya sebagai kepala rumah tangga, kalau dihadapkan kasus seperti itu, saya akan ajak anak saya berbicara baik-baik. Kalau motivasinya adalah karena perempuan ya atau karena laki-laki, itu mesti direview ulang. Tapi kalau motivasi dia berpindah agama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu saya harus hormati. Tapi tetap aja keputusan akhir di tangan anak-anak saya. Saya hanya bisa mengantarkan mereka, mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Salah satu toolsnya adalah agama. Dan keputusan mereka pada saat mereka dewasa mau memilih agama saya atau tidak, itu keputusan pribadi mereka yang harus saya hormati. Itulah toleransi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Mbah Kakung saya kepada mama saya juga akan lakukan itu kepada anak-anak saya. Gitu. Saya tidak berharap mereka berpindah keyakinan ya, tapi sekali lagi ya, inilah kebebasan, zaman kebebasan, di mana semua informasi akan kita mudah dapatkan ya, hanya dengan gadget kita, dengan wifi kita bisa melihat informasi dari beragam aliran, beragam agama. Jadi kalau ada orang berpindah-pindah keyakinan ya, negara ini itu sebenarnya melindungi setiap warga negaranya untuk memiliki agama dan beribadah gitu. Jadi
Kalau negara ini bisa melindungi, ya, bagaimana ya, dengan kita sebagai kepala rumah tangga. Baik, saya pikir itu aja yang bisa saya share ya tentang Cyrus the Great atau Kores Agung, pahlawan Yahudi, teladan toleransi. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.